dari sejarah Kerajaan Melayu. Sejarah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini terletak di wilayah Pulau Suwarnabumi atau Suwarnadwipa yang disebut dengan Pulau Emas dengan tambang emas dan pada awalnya mampu mengendalikan perdagangan. Diketahui bahwa keberadaan kerajaan yang mengalami pasang surut dimulai di Minanga pada abad ke-7, di Dharmasyara abad ke-13, dan di Sura-Aso atau Paguruyung pada awal abad ke-15. Bagaimanakah sejarah Kerajaan Melayu? Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina adalah nama sebuah kerajaan di wilayah Pulau Sumatera. Dari adanya sebuah bukti dan informasi, yakni berasal dari berita Tiongkok dan prasasti. Keberadaan sebuah kerajaan yang mengalami pasang surut dapat dilihat di Minanga dari abad ke-7, di Dharmasyara dari abad ke-13, dan di Minanga dari abad ke-15. Sura-Aso atau Paguruyung menjadi dikenal. Kerajaan ini terletak di Pulau Suwarnabumi atau Suwarnadwipa, yakni sebagai para migran disebut dengan Pulau Emas, dengan tambang emas dan pada awalnya yang mampu mengendalikan dalam sebuah perdagangan di wilayah Selat Malaka sebelum akhirnya bergabung dengan sebuah kerajaan Sriwijaya tahun 682. Raja-Raja Kerajaan Melayu. Yang pertama, Srimat Trelokaya Raja Maulibusana Warmadewa 1983. Sumber: Prasasti Grahi tahun 1983 di selatan Thailand. Perintah kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galani agar membuat arca Buddha seberat 1 bahara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin, ibu kota Dharmasyara. Kedua, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa 1286. Sumber: Prasasti Padang Roko tahun 1286 di Sugunutur. Pengiriman arca Armogapasa sebagai hadiah Raja Singasari kepada Raja Dharmasyara, ibu kota Dharmasyara. 3. Akan Rendawarman 1300. Sumber: Prasasti Suru-Aso, ibu kota Dharmasyara atau Suru-Aso. 4. Srimat Sri Udayati Warman Prapatapa Karama Rajendra Mauli Mali Warmadewa 1347. Sumber: Arca Amogapasa, ibu kota Suru-Aso atau Pagaruyung. 5. Ananggawarman 1375. Sumber: Prasasti Paguruyung, ibu kota Paguruyung. Sumber sejarah Kerajaan Melayu. Pertama, berita dari Cina. Berita tentang Kerajaan Melayu antara lain diketahui dari 2 buah buku karya pendeta Itsing atau I Ching, 634-713 Masehi. Dalam pelayarannya dari Cina ke India tahun 671 Masehi. Kemudian singgah dari negeri Sriwijaya 6 bulan lamanya untuk mempelajari Sabda Widya tata bahasa Sanskerta. Menurut catatan Itsing, Sriwijaya menganut agama Buddha, alirannya Hinayana, kecuali Malayu. Tidak disebutkan dengan jelas agama yang dianut oleh Kerajaan Melayu. Ketika pulang dari India tahun 685 Masehi, Itsing yang bertahun-tahun tinggal di Sriwijaya untuk menerjemahkan naskah-naskah Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Kembali ke Cina dari Sriwijaya tahun 690 Masehi. Ia menulis 2 buah buku. Bukunya yang masyhur yaitu Catatan Ajaran Buddha yang dikirimkan dari Laut Selatan, serta Catatan Pendeta-pendeta yang menuntut ilmu di India zaman dinasti Tang. Namun, setelah berdirinya Sriwijaya sekitar 670 Masehi, Kerajaan Melayu tidak ada lagi mengirimkan utusan ke Cina. Raja-raja Kerajaan Melayu. 2. Berita lain. Sumber berita lain mengenai Kerajaan Melayu berasal dari Tang Huiyo yang disusun oleh Wang Pa'u pada tahun 961 Masehi, di mana Kerajaan Melayu mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 645 Masehi untuk pertama kalinya. Lokasi pusat kerajaan. Dalam sebuah pemerintahan di wilayah Indonesia, yakni berada di tengah-tengah antara Selangor dan Sriwijaya,
Jadi, Sriwijaya memiliki sebuah letak di Tenggara Melayu, di bagian selatan. Peninggalan Kerajaan Melayu. Yang pertama adalah Prasasti Masjuri. Yang kedua adalah Prasasti Amogapasa. Yang ketiga adalah Prasasti Kedukan Bukit. Yang keempat, Prasasti Padang Roko. Dan yang kelima adalah Dharmasyara ke Paguruyung. Menurutnya, dalam sebuah pelabuhan Melayu memiliki sebuah letak di wilayah atau daerah Jambi, tetapi istananya terletak di dalam negeri yang relatif tinggi. Menurut Prasasti Tanjore dari Rajendra Chola I dari 1030, ibu kota Kekaisaran Melayu dilindungi oleh benteng dan terletak di atas bukit. Lokasinya tentu berada di wilayah Sungai Tebo. Dari deskripsi Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni, seorang ahli geografi Persia yang mengunjungi Asia Tenggara pada 1030 dan mencatat perjalanan di Tahqiq Malihin Fakta di India, di mana ia menyatakan bahwa ia mengunjungi dalam sebuah negara di yang garis khatulistiwa dari pulau tersebut merupakan penghasil emas atau Golden Chernos adalah Pulau Sumatera. Prasasti Masjuri. Dalam sebuah prasasti patung Mansjuri dari sebuah candi jago dapat disebutkan bahwa Adityawarman ditaklukkan pada 1343 bersama dengan Gajah Mada Bali. Yang kedua adalah Prasasti Amogapasa. Menurut dalam sebuah prasasti Amogapasa yang dapat diterbitkan dengan Raja Kertanegara pada tahun 1286 atau 1208 Saka, berada di daerah Dharmasyara atau Jambi, di mana pusat dalam sebuah kekuasaan Melayu yang berada di wilayah Dharmasyara pada abad ke-13. Yang ketiga, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut telah menceritakan tentang penyerahan Sriwijaya atas Kerajaan Melayu. Pada pertengahan abad ke-11, ketika Kerajaan Sriwijaya mulai melemah karena tutupan Kola Mandala yang mengerikan, tanah Melayu mengambil kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang ditemukan di Sri Lanka mengungkapkan bahwa Pangeran Surya Narayana tinggal di Malayapurwa atau Sumatera pada masa pemerintahan Vijayabahu di Sri Lanka 1055 sampai 1100. Yang keempat, Prasasti Padang Roko. Prasasti Padang Roko merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di Kompleks Pemandian Padang Roko, Nagari Siguntur, Kabupaten Dharmasyara, Kecamatan Situwung, Sumatera Barat pada tahun 1911. Sebuah patung Amogapana ditemukan di Padang Roko dengan tulisan di keempat sisinya. Dharmasyara ke Paguruyung. Setelah membantu Majapahit saat akan melaksanakan suatu hal, yakni untuk penaklukan, Adityawarman kembali ke Swarnabumi dalam tahun 343 dan menyatakan dirinya sebagai penguasa Kerajaan Melayu di Dharmasyara pada tahun 1347 untuk melanjutkan dinasti Mauli.